Halo kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya, Emmanuel Adi, ini dia berita pilihannya. Berita pertama, pesawat kepresidenan RJ-85 berhasil melakukan pendaratan perdana di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Selasa 24 September 2024. Ketika mendarat, pesawat yang membawa Presiden Joko Widodo tersebut langsung disambut prosesi water salute yang menandai momen bersejarah dalam operasional Bandara IKN. Pembangunan Bandara IKN ditarget selesai pada Desember 2024 dan diperkirakan mampu menampung 200.000 penumpang. Presiden Joko Widodo meminta agar infrastruktur yang sebelumnya direncanakan menjadi bandara VVIP dikonversi menjadi bandara komersil dengan target jangka panjang mampu melayani 7 juta penumpang per tahun. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara, Nusantara Airport. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Berita kedua, Presiden Joko Widodo meresmikan produksi katoda tembaga pertama dari smelter milik Freeport Indonesia pada Senin 23 September 2024 di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Smelter yang berdiri di atas lahan seluas lebih dari 100 hektar ini merupakan salah satu langkah besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri di Indonesia. Smelter tersebut dibangun sejak 2021 dengan nilai investasi sebesar 56 triliun rupiah. Presiden optimis keberadaan smelter yang mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun ini akan berdampak pada penerimaan negara hingga mencapai 80 triliun rupiah. Selain itu, diharapkan smelter ini juga membawa dampak besar pada sektor UMKM dan menumbuhkan industri turunan tembaga di sekitar wilayah Gresik. Kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Berita ketiga, Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi meminta negara-negara gerakan non-blok atau GNB menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pengakuan terhadap Palestina. Hal ini disampaikan Menlu saat menghadiri pertemuan tingkat Menteri Komite GNB untuk Palestina di Markas Besar PBB, New York, Kamis 26 September 2024. Menurut Retno, gerakan non-blok seharusnya dapat memainkan peranan lebih besar dalam dua hal. Pertama, meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina, dan kedua, mendorong implementasi efektif dari resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di wilayah pendudukan Palestina. Dengan jumlah anggota sebanyak 121 negara atau 60% suara di PBB, Retno meyakini gerakan non-blok adalah sebuah kekuatan besar yang dapat membantu Palestina meraih kemerdekaannya. Berikut pidato Menteri Luar Negeri saat di Markas Besar PBB, New York, Kamis 26 September 2024. Pengakuan terhadap Palestina sangatlah penting. Pengakuan mengorbankan harapan kepada rakyat Palestina merupakan langkah krusial menuju terciptanya solusi dua negara, serta menciptakan tekanan politis bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya, kata Retno Marsudi. Demikian 3 berita pilihan pekan ini. Emmanuel Adi, kabar kabinet sepekan, pamit.